Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini dari cerita yang ditulis oleh Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jimat Mata Pangulu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisahnya, langsung saja kita simak berikut ini. Jimat Mata Pangulu untuk perjudian. Peringatan, isi dalam cerita ini bukan untuk ditiru. Wan, pulang sana, itu istrimu dari tadi bolak-balik nyariin kamu, ujar Gani sembari mendorong tubuh Wawan yang duduk di sebelahnya. Ah, raut kesakitan terlihat jelas di wajah Wawan. Bagaimana tidak, karena sudah dari tadi malam sampai siang ia berjudi, selalu tidak pernah menang. Sudah sana-sini ia berhutang untuk modal judi, dan sekarang tidak ada lagi yang mau memberikan hutangan padanya. Wawan keluar sambil menghempas pintu dengan kasar. Dasar si Wawan, istri sedang mengandung malah ditinggal berjudi. Lalu kau kira kita-kita ini bagaimana? Ujar Gani yang disambut gelak tawa teman-teman seperjudiannya. Wawan makin jengkel mendengar gelak tawa dari teman-temannya yang berada di dalam. Judi terus, bentak seorang wanita yang tengah hamil tua saat melihat Wawan berjalan pulang. Sejak kapan kau berdiri di situ? Tanya Wawan ketus. Beras di rumah habis, gula, kopi sama sekali tidak ada. Bagaimana aku bisa makan? Aku hamil, Wan. Kau malah enak-enakan keluyuran dan main judi. Banyak kau menang, ah. Kau kan bisa pinjam atau minta beras pada orang tuamu. Tidak mungkin mereka tidak mau memberi beberapa muk untuk kau, apalagi mereka baru saja panen. Dan satu lagi, dari raut wajahku saja kau pasti sudah tahu kalau aku kalah, jadi tidak usah kau tanya-tanya lagi. Lagi pula kalau misalkan aku menang judi, uangnya tidak akan aku buang, pasti aku berikan semua untukmu, ujar Wawan dengan langkah yang semakin laju. Dasar laki-laki tidak berguna, menyesal aku kawin dengan laki-laki macam kau, Wawan, teriak Suhaila. Mendengar teriakan itu Wawan berbalik. Wajahnya nampak merah padam, menahan emosi. Kau bilang apa? Laki-laki tidak berguna. Kau menyesal kawin dengan aku? Bentak Wawan menatap lekat ke arah istrinya. Suhaila menutup matanya. Ketika Wawan sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap untuk menampar pipi istrinya. Namun Wawan kembali menurunkan tangannya ketika ia melihat perut Suhaila yang sudah kian membuncit itu. Ia tidak tega. Wawan berbalik dan meninggalkan Suhaila yang masih berdiri di situ. Cerita kembali sebelum Suhaila menikah dengan Wawan. Suhaila merupakan kembang desa yang sangat cantik. Dulu banyak para lelaki yang datang dari berbagai daerah untuk meminang Suhaila. Salah satunya adalah anak juragan karet yang orang tuanya sangat disegani di desanya. Namun entah mengapa tidak ada satupun yang Suhaila terima dari para peminang yang datang tersebut. Dan yang sangat mengagetkan ialah Suhaila malah menerima pinangan dari Saswan Ilmi, yang saat itu semua orang di desa tahu kalau pemuda tersebut adalah pecandu judi. Kesehariannya hanyalah bermain judi dan judi. Pilihan Suhaila itu membuat orang tuanya marah, dan pernikahan mereka tidak pernah direstui oleh orang tua Suhaila. Setelah menikah dengan Wawan, Suhaila pergi dari rumahnya dan tinggal di rumah Wawan bersama ayah dan ibu dari suaminya. Namun baru beberapa bulan menikah, rumah tangga keduanya mulai diguncang berbagai macam ujian. Mulai dari panen milik orang tua Wawan yang gagal, ibunya yang sakit-sakitan, dan Wawan yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Bahkan mereka berempat pernah tidak makan dan tidur dengan perut yang kosong. Tidak sampai di situ, suatu hari ayahnya Wawan dipatuk ular kobra saat sedang berada di sawah dan membuat beliau kehilangan nyawa setelahnya.
Tidak lama selepas meninggalnya ayah Wawan, ibunya Wawan pun menyusul. Bagai tersambar petir di siang hari, Wawan hancur, sedih, sakit. Namun walau bagaimanapun ia menangis dan berteriak, itu semua tidak ada gunanya dan tidak akan pernah bisa mengembalikan yang sudah tiada. Hingga di suatu pagi setelah beberapa bulan berlalu, Suhaila mendekati suaminya yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. Wajahnya terlihat berseri. "Diminum dulu kopinya," ucap Suhaila. Wawan mengangguk sembari tersenyum. Pelan-pelan ia mengangkat gelas kopi yang masih panas tersebut mendekati bibirnya, lalu menyeruput dengan perlahan. Senyum di bibir Suhaila masih terlihat. Dalam hatinya, Wawan sangat bersyukur bisa menikahi gadis pujaannya itu. Karena sebab Suhaila lah, dia bertekad untuk berhenti dan melupakan judi. "Sayang, kenapa senyum terus dari tadi?" tanya Wawan. Aku hamil," ucap Suhaila hati-hati. Mata Wawan terbelalak, senyumnya mengembang sangat lebar. Hatinya benar-benar bahagia sekali saat itu. "Berarti aku sebentar lagi akan jadi abah?" "Bukan sebentar lagi, tapi sudah menjadi abah," ralat Suhaila. Wawan membungkuk. Ia mengulurkan tangannya mengusap perut istrinya yang masih terlihat rata. "Abah berjanji akan lebih giat lagi bekerja untukmu dan Uma," ucap Wawan sembari mencium perut istrinya. Suhaila tersenyum. "Ah!" teriak Wawan yang tengah berdiri di atas batu di pinggir sungai. Wajahnya kusut dan murung. Wawan terduduk di atas batu besar tersebut. Baunya berguncang. Ia menangis. "Ah!" teriak Wawan penuh keputusasaan. Dari kejauhan Gani menatap Wawan sembari menggelengkan kepalanya. Ia tahu apa yang sedang terjadi pada Wawan, karena ia ada di saat ayahnya Suhaila memarahi dan menghina Wawan habis-habisan waktu itu. "Anakku tidak akan pernah bahagia bila masih bersama dengan laki-laki macam kau, Wawan," bentak ayah Suhaila. "Tapi kau itu tidak lebih dari segumpalan kotoran. Kau manusia tidak berguna." "Aku sendiri bingung mengapa Suhaila lebih memilih kau daripada Jainal, anak juragan karet itu. Oh, atau mungkin benar perkataan si Jainal, kau mendukuni anakku. Dasar bajingan tidak berguna. Kalau tujuan bapak kemari hanya ingin menghina saya, maaf pak, rasanya lebih baik saya kembali bekerja. Permisi," ucap Wawan. "Dasar tidak punya sopan santun. Mau main pergi saja. Apa itu yang diajarkan orang tuamu, ah?" Wawan tidak menghiraukannya. Ia menarik nafas panjang, lalu meneruskan langkahnya. "Aku belum selesai berbicara denganmu." Langkah Wawan terhenti. Ia berbalik dan menatap lekat ke wajah ayah mertuanya tersebut. "Bicara. Asal kau tahu, aku tidak pernah merestui kau jadi suami anakku. Demi kebahagiaan dia, lebih baik kau ceraikan anakku." "Saya tahu bapak tidak pernah merestui kami. Tapi maaf pak, saya dan Sulaiha sudah bahagia dengan kehidupan kami saat ini." "Sampai kapan, ah? Sampai kapan kau menyiksa anakku dalam penderitaan berumah tangga denganmu? Dari dia lahir sampai dewasa, aku tidak pernah sekalipun membuat anakku menderita. Tapi semenjak dia menikah denganmu, dia terlihat sangat menderita. Tubuhnya kurus dan tidak terawat. Apakah itu yang kau sebut bahagia? Aku tidak apa-apa kalau kau ingin menjadi seperti ayahmu yang sanggup hidup susah sampai ke mati. Tapi tolong, jangan bawa anakku ke dalam penderitaan seumur hidup itu. Cukup, kau boleh hina aku, tapi jangan pernah menghina orang tuaku," bentak Wawan seraya mendorong tubuh ayah mertuanya hingga jatuh. "Wawan!" teriak Gani langsung memegangi tubuh Wawan yang akan mengajar ayahnya Suhaila. Di saat Wawan dan Gani bergelut, ayah Suhaila berlari pergi dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetar ketakutan. "Sudah Wan, apa kau tidak berpikir kalau sampai Suhaila tahu, dia pasti akan sangat kecewa padamu? Apa kau tuli ya? Tua bangka itu menghina ayahku, menghina orang tuaku kan?" ujar Wawan dengan nafas yang masih tidak beraturan. "Tidak ada gunanya kau melayani ucapan orang tua itu.
Yang ada, kau makin sakit hati, Wan. Sekarang lebih baik kau pikirkan masa depan rumah tanggamu. Belum lagi sempat tenang, Wawan dan Gani dikagetkan dengan panggilan ketus dari bos tempatnya bekerja. Wawan. Wawan segera berdiri, menyapu-nyapu punggungnya yang kotor dengan telapak tangan. Iya bos. Mulai besok, kau tidak usah datang lagi kemari. Kau dipecat. Wawan ternganga. Dipecat? Salah saya apa bos? Saya bekerja dengan baik. Saya juga datang tidak pernah terlambat. Kenapa saya dipecat? Ah, sudahlah Wan. Aku tidak ingin berurusan dengan orang itu. Kau tahu kan, dia cukup berpengaruh di daerah sini. Mendengar kata orang itu, Wawan sadar. Pasti yang dimaksud bosnya adalah ayah Suhaila. Kalau Wawan berhenti, saya juga akan berhenti, ucap Gandhi yang berdiri tegak di samping Wawan. Wawan tertunduk lesu. Ia merasa bersalah pada Gani. Apa rencanamu selanjutnya, Wan? Mungkin memang benar. Suhaila tidak akan pernah bisa bahagia hidup denganku. Dengan apa yang berlaku sekarang, sepertinya aku tidak akan bisa membahagiakan istriku. Satu-satunya tempat yang menerimaku bekerja pun sekarang sudah menolakku, ucap Wawan bergetar. Gani terdiam. Tapi aku tidak berpikir kau akan melepaskan Suhaila begitu saja. Lalu aku harus apa, Gan? Apa aku harus bersujud dan menjilat telapak kaki ayahnya Suhaila untuk meminta restu? Ya Tuhan, kasihan sekali sahabatku ini. Baru saja dia bahagia karena mendapatkan Suhaila. Sekarang datang ujian-ujian yang begitu berat dalam rumah tangga mereka. Kuatkanlah Wawan dia Tuhan, batin Gani. Gan, tolong jangan beritahu Suhaila kalau aku diberhentikan dari tempat kerjaku ya. Gani mengangguk. Kak Wawan, teriak seorang anak kecil yang tengah berlari-lari kecil mendekati Wawan. Sebelum menoleh pada anak itu, Wawan lebih dulu mengusap air matanya. Kak Ila sakit perut. Dia ada di rumah Nini. Mendengar itu, Wawan langsung berlari tanpa memperdulikan anak itu. Ia benar-benar khawatir kalau sampai terjadi apa-apa pada istri dan anaknya. Sesampainya di dekat rumah Nini Ipa, Wawan terhenti. Masuk, lihat keadaan istrimu. Jangan sampai nanti menyesal, ujar Gani mendorong tubuh Wawan dengan keras yang membuat Wawan kaget. Sejak kapan kau berdiri di sini? Ah, jangan banyak tanya. Yang penting sekarang itu masuk ke rumah Nini Ipa dan lihat keadaan istrimu, jawab Gani sembari menarik tangan Wawan. Saat Wawan masuk ke dalam rumah itu, terlihat istrinya yang sedang berbaring. Ia meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Suhaila kenapa nih? Apakah sudah akan melahirkan? Tapi bukannya ini belum masuk bulan ke-9? Tanya Wawan kalut. Istrimu malinggang bulan. Biasanya terjadi di kisaran usia kandungan 8 bulanan. Tergantung masing-masing orang juga. Ada yang pernah mengalami dan ada yang tidak. Sakitnya sama seperti mau melahirkan. Tidak usah khawatir, nanti juga akan berhenti sendiri setelah diminumkan air jahe, jawab Nini Ipa. Wawan menghela nafas lega. Ia mendekati istrinya, ingin sekali rasanya mengelus kepalanya dan menenangkan Suhaila. Tapi ia sudah bertekad untuk melepaskan Suhaila selepas bersalin nanti. Dan ia tidak ingin jika perhatiannya dan Suhaila akan membuat Suhaila tidak mau lepas darinya. Karena demi kebahagiaan Suhaila, ia rela melakukan apapun, meski itu sangat menyakitkan bagi Wawan. Kau tidak apa-apa, tidak usah manja, ujar Wawan dengan ketusnya. Manja? Ini benar-benar sakit sekali, Wan. Apa kau menganggapku sedang berpura-pura? Ujar Suhaila sesekali meringis. Kau memang berpura-pura kan? Sudahlah, aku mau pergi. Lebih baik kalau nanti sudah selesai berpura-pura, kau pulang ke rumah orang tuamu. Karena selepas kau melahirkan, aku akan menjatuhkan talak padamu, ujar Wawan tanpa melihat ke arah istrinya yang menahan tangis. Astagfirullahaladzim, tidak baik berkata seperti itu, Wan. Istrimu memang benar-benar tengah kesakitan, Wan. Istighfar, Wan. Ya Allah, terus anakmu ini kenapa seperti ini? Ujar Nini Ipa sembari mengelus dadanya. Wawan berjalan keluar.
membiarkan istrinya yang masih kesakitan berada di dalam rumah Nini Ipah. Namun baru beberapa langkah keluar dari rumah, Wawan dan Gani dikagetkan dengan Suhaila yang berjalan tertati-tati meninggalkan rumah Nini Ipah. Nenek tua itu memanggil-manggil Suhaila, namun wanita tersebut tidak menghiraukannya. Air mata mengalir di setiap langkahnya yang tertati. Wawan menatapnya dengan rasa khawatir. Namun ia tidak bisa mendekati istrinya. Ia takut jika itu ia lakukan akan menghancurkan tekadnya untuk melepaskan Suhaila. 2 bulan telah berlalu semenjak Suhaila pergi. Wawan jatuh sakit memikirkan anak dan istrinya. Ia tahu saat itu Suhaila dan anaknya sudah kembali ke rumah orang tuanya. Dan ia yakin mereka akan baik-baik saja di sana. Tapi Wawan sangat rindu, dan rasa rindu itulah yang membuatnya jatuh sakit. Wan, tidak ada gunanya kau melakukan semua ini kalau hanya akan menyiksa kau dan Suhaila. Kau harus pikirkan anakmu, anak kalian, ujar Gani. Mereka sudah bahagia di rumah ayah Suhaila kan. Biarlah mereka tetap di sana, karena aku ingin melihat mereka bahagia tanpa aku. Kau salah, Wan. Justru kebahagiaan mereka adalah dapat bersama denganmu. Dan misalkan begini, meskipun Suhaila menikah lagi, belum tentu laki-laki itu akan menerima anakmu dengan ikhlas. Kau harus pikirkan itu, Wan. Jangan jadi pecundang. Bangkit, buktikan pada ayahnya Suhaila kalau kamu pun bisa jadi orang sukses untuk anak dan istrimu. Wawan menghela nafas pendek. Kau dengar, Suhaila akan dikawinkan dengan Jainal. Kau tentu tahu kan siapa itu Jainal. Apa kau mau anakmu diasuh dan dibesarkan oleh laki-laki macam dia itu? Kali ini Wawan langsung bangun dan duduk menatap gusar pada Gani. Tidak mungkin Suhaila akan dikawinkan. Terserah kau mau percaya atau tidak. Yang jelas kabar itu yang aku dengar, jawab Gani beranjak dari duduknya. Kau benar kan? Selama ini aku sudah banyak dosa pada istriku, pada anakku. Aku lebih memikirkan perkataan ayah Suhaila daripada istri dan anakku, ujar Wawan terisak. Gani menepuk bahu Wawan. Ia tahu apa yang dirasakan sahabatnya itu. Aku harus menemui Suhaila. Pergi dari rumahku, teriak ayah Suhaila mengusir Wawan yang masih berdiri di depan pintu rumah tersebut. Saya mohon, Pak, izinkan saya bertemu anak dan istri saya, Pak. Tidak, anakku bukan lagi istrimu. Bukankah kau bilang padanya kalau kau akan menjatuhkan talak setelah ia melahirkan? Saya terpaksa, Pak, isak Wawan. Kau dengar baik-baik, Wan. Aku tidak akan mengizinkan engkau bersama anakku kecuali kau memberikan mahar 3 hektar tanah kosong dan 2 hektar persawahan. Kalau kau sanggup, aku akan mengizinkan kau bersama anakku, ujar ayahnya Suhaila. Wawan terdiam. Di saat ini jangankan berhektar-hektar tanah, untuk membeli beras saja ia sudah tidak punya uang. Baik, saya menyanggupinya. Saya rela melakukan apapun untuk bisa bersama dengan anak istri saya. Ayah Suhaila tersenyum sinis karena ia tahu betul seperti apa ekonomi Wawan saat itu. Ya, lakukanlah, tapi jangan salahkan aku kalau nanti kau gila karena memikirkannya, ujar ayah Suhaila sembari menutup pintu dengan keras saat Wawan sudah mundur beberapa langkah. Brak! Dengan langkah yang masih sempoyongan, Wawan berjalan menuju ke rumah Ongko Munir, orang yang berpengalaman dalam hal-hal gaib. Tangan Wawan sedikit gemetar ketika mengetuk pintu kayu yang sudah dimakan rayap tersebut. Permisi, apakah ada orang di dalam? Tidak ada sautan dari dalam. Wawan perlahan-lahan duduk di pelataran yang papanya sudah mulai lapuk dimakan usia. Wawan menyandarkan kepalanya di pintu. Ia merasakan kepalanya yang mulai terasa pening. Hingga tanpa sadar Wawan terlelap, dan entah sudah berapa lamakah ia tertidur. Yang pasti saat ia terbangun, sudah ada Ongko Munir duduk di sebelahnya. Nampaknya kau menungguku cukup lama sampai tertidur. Ada apa? Dulu engkau pernah bercerita tentang mata Pangulu yang bisa dijadikan jimat untuk berjudi. Apakah itu memang benar kok? Ujar Wawan tanpa basa-basi. Ongko Munir menarik nafas panjang.
Lelaki tua itu tidak serta-merta menjawab pertanyaan dari Wawan. Ia membetulkan letak duduknya, lalu mengikat rambut putihnya yang sudah mulai panjang. "Kalau benar, memangnya kau mau apa?" ujar Ongko Munir balik bertanya. "Jika benar, saya mau mengambil matanya untuk dijadikan jimat," jawab Wawan mantap. Tergelak Ongko Munir mendengar jawaban dari Wawan. "Panghulu itu pintar dan juga kuat. Tidak akan mudah bagi siapapun menangkapnya. Taruhannya nyawa. Saya tidak peduli. Saya rela menukar nyawa saya demi anak dan istri saya," jawab Wawan. Ongko Munir menghela nafas. "Kalau memang kau sudah siap mati, lakukanlah. Tapi aku tidak akan membantumu. Saya juga tidak meminta bantuan seperti apa yang kau pikirkan. Saya hanya ingin tahu syarat dan tata cara mengambil matanya. Itu saja. Dan saya akan melakukannya sendiri. Pertama, kau tidak boleh takut dan sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kau juga akan membutuhkan humbang atau bambu untuk mengambil matanya. Humbang itu pun hanya boleh kau tebas sekali dari bawah ke atas, dengan panjang dari pergelangan sampai ke siku. Jangan sekali-kali kau menebas bambunya dari atas ke bawah, karena kalau sampai kau lakukan itu, kau akan masuk ke dalam alam mereka dan tidak akan bisa kembali kecuali kau mencabut bambu yang menusuk matanya. Tapi nyawamu jadi taruhan. Satu lagi, kalau Panghulu sudah berhasil kau lumpuhkan, biasanya Panghulu itu akan tahu niatmu dan mereka akan membenamkan wajahnya ke tanah, melindunginya dengan lidah mereka. Karena itulah kau harus membalikan tubuhnya agar kau bisa mengambil matanya. Tapi tidak mudah untuk kau bisa membalikan tubuhnya meski dengan cara apapun, kecuali menggunakan tangannya sendiri. Oleh karena itu, kau harus memotong tangannya. Gunakan tangan itu untuk membalikan tubuhnya. Lalu setelah matanya kau dapatkan, simpanlah di dalam kain putih. Dan kalau kau ingin berjudi, kantongi saja mata tersebut, ujar Ongko Munir. Wawan terdiam. Pasti akan sangat sulit baginya bisa mengalahkan manusia jadi-jadian itu. Mereka kuat dan pintar bersembunyi. Dan biasanya kalaupun ada orang baru meninggal, mereka akan pergi manesek atau berpesta dengan memakan bangkai dan menjilati danur orang yang meninggal bersamaan. Aku tahu tidak akan ada yang mau menaruhkan nyawanya hanya demi hal seperti itu. Yang jelas tidak akan mungkin bisa kau dapatkan, kata Ongko Munir membuat kaget Wawan yang tengah melamun. Saya diam bukan berarti saya mundur. Tapi saya sedang memikirkan bagaimana cara menangkap salah satu di antara panghulu-panghulu itu, ujar Wawan. Ya, terserahlah. Kau yang punya rencana, lakukanlah. Tapi perlu kau ingat, seandainya kau berhasil mendapatkan mata panghulu tersebut, pasti keluarganya tidak akan tinggal diam dan mereka akan mencarimu. Wawan kembali terdiam ketika Ongko Munir sudah masuk ke dalam rumahnya. Lelaki tua itu tinggal sendiri di rumah kecil tersebut. Ia tidak punya anak, istri, ataupun keluarga. Wawan berjalan pulang. Di tengah jalan ia bertemu Aziz, salah satu teman perjudiannya. "Wan, yang bulan lalu itu gimana?" tanya Aziz. "Aku belum ada uang, Sis, tapi nanti setelah aku dapat uang, aku akan bayar semuanya," jawab Wawan. "Kau janji ya, bayar hutangmu," ujar Aziz sebelum pergi. Hari itu setelah agak sehat, Wawan mengasah parangnya yang akan ia gunakan untuk menebas bambu nanti. "Wan, ini makan dulu, titipan dari Siti," ujar Gani yang baru saja datang, seraya menyerahkan rantang yang ia bawa. "Buat apa?" tanya Gani menunjuk ke arah parang yang diasah oleh Wawan. "Adalah untuk misi rahasia," jawab Wawan. "Jangan bilang kau mau membunuh ayah mertuamu, Wan." "Ah, teganya kau menuduhku seperti itu, Gan. Macam aku ini orang yang paling jahat saja di matamu." Gani tertawa. "Makan, aku pun tahu kau tidak akan mungkin berbuat seperti itu," ujar Gani. Wawan mencuci tangannya dan membuka rantang yang berisi sambal bawang ganda, garut bilung kamanta, atau timun digarut menggunakan sendok, lalu dikasih garam dan bawang juga sedikit air. Ikan asin goreng, lalu ada beberapa potong ayam beserta ikan goreng. "Ada acara kah di rumah Siti?" tanya Wawan.
Gani menggeleng. Kemarin ayahnya Siti dapat ikan tapa besar sekali, beratnya kisaran 20 kilo lebih. Ikannya sebagian dijual dan sebagian diberikan ke keluarga. Oh. Wawan nampak sangat lahap sekali memakan makanan yang dibawakan Gani. Serius aku tanya, Wan, itu parang untuk apa? Sudah putih begitu, tajam sekali pasti. Mau kau gunakan untuk apa? Aku ingin jadi dewa judi, Gan, dan parang itu adalah salah satu alatnya. Ah, lama-lama bicara denganmu ini aku bisa ikut-ikutan gila. Orang tanya ke hulu, kau jawabnya ke hilir. Malam itu Wawan mulai keluar masuk pemakaman dan ke desa-desa tetangga untuk mencari kira-kira ada yang baru saja meninggal ataupun melahirkan. Karena biasanya Pangulu akan berkumpul di suatu titik tempat orang meninggal ataupun melahirkan. Namun sudah 7 hari Wawan kelayapan mencari keberadaan Pangulu. Ia tidak kunjung berhasil menemukannya. Sampai di suatu malam, Wawan yang tengah berdiri di bawah pohon yang berada di perbatasan desa melihat rombongan hewan-hewan yang tidak lazim bersama malah berjalan beriringan. Aku yakin itu pasti mereka. Tapi bagaimana aku bisa menangkap salah satunya? Mereka terlalu banyak, gumam Wawan. Sementara tangannya memegang erat humbang hijau yang ia bawa. Hanya sesaat saja rombongan makhluk jadi-jadian itu sudah lenyap, tidak terlihat. Wawan melihat-lihat ke sekelilingnya dan mendapati seekor terenggiling dengan mata berwarna merah menyala tengah menatap ke arahnya. Suaranya terdengar aneh dan tidak terdengar seperti terenggiling. Wawan mengeluarkan parangnya dari kumpang. Ia bersiap kalau-kalau terenggiling itu menyerangnya. Dan benar saja, makhluk itu tiba-tiba menyerangnya dengan cepat. Akan tetapi Wawan kewalahan karena sisik terenggiling tersebut sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh parangnya. Beberapa bagian tubuh Wawan sudah berdarah akibat serangan membabi buta dari makhluk itu. Namun ia tetap bertahan hingga crak. Terenggiling tersebut berhasil ditebas oleh Wawan pada saat ia lengah. Cepat-cepat Wawan mengambil tanah dan memasukkannya ke dalam lukanya agar luka itu bisa sembuh dengan cepat. Dengan cepat Wawan meraih humbangnya dan langsung menusukkannya pada mata terenggiling jadi-jadian itu. Dan benar saja perkataan Ongko Munir, lidahnya makhluk itu langsung melindungi bagian muka dan kepalanya. Ia juga membenamkan wajahnya ke tanah. Karena Pangulu yang Wawan temui itu terenggiling, maka ia sedikit kesusahan untuk memotong tangan makhluk tersebut. Ia mencoba membalikan tubuh Pangulu itu, namun benar seperti apa yang dikatakan oleh Ongko Munir. Tidak peduli sekeras apapun ia berusaha agar terenggiling itu terlentang, ia tetap tidak bisa melakukannya. Berbalik bangsat, aku hanya ingin sebiji matamu, bentak Wawan yang sudah mulai emosi, sembari memukul-mukul makhluk tersebut. Tidak habis akal, Wawan menebang pohon kecil yang ada di dekatnya, lalu ia menggunakan untuk mencongkel tubuh si Pangulu, karena ia membutuhkan sedikit celah agar bisa memotong tangan dari makhluk itu. Meski agak kesusahan, Wawan tidak menyerah. Sampai akhirnya ada sedikit celah dan ia langsung menebas parangnya ke arah tangan Pangulu tersebut. Wawan tersenyum lebar ketika tangan si Pangulu sudah berhasil dipotongnya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Wawan bergegas menelentangkan tubuh si Pangulu menggunakan tangannya sendiri. Dan benar saja, tubuh makhluk itu dengan mudah diterlentangkan. Senyum di bibir Wawan semakin melebar, apalagi saat ia melihat bambu yang masih menempel di mata si Pangulu. Wawan menghela nafas, ia ragu untuk mencabut bambu tersebut. Ia sedikit takut kalau makhluk itu masih bisa melukainya. Namun saat ia terbayang kembali dengan perkataan ayah mertuanya, Wawan langsung meraih bambu yang menancap tepat di mata si Pangulu jadi-jadian. Crak. Setelah berhasil, Wawan langsung berlari pulang dengan memegang erat bambu yang masih terdapat mata Pangulu di dalamnya. Nafasnya terengah-engah, rasa takut dan senang bercampur aduk di dalam pikirannya. Sampainya ia di rumah, Wawan langsung menutup pintu dan meletakkan bambu tadi di atas meja. Wawan mengambil kain putih yang sudah ia siapkan, memindahkan mata tersebut perlahan-lahan ke dalam kain putih. Siang itu Wawan pergi ke rumah Ongko Munir. Lelaki tua tersebut tampak sedang duduk di serambi rumahnya dengan ditemani secangkir kopi. Kok
Semisal saya sudah berhasil mendapatkan mata itu, lalu mata itu harus diapakan? Apakah dibiarkan membusuk atau dikeringkan? Tanya Wawan tanpa basa-basi. Ongko Munir menatap Wawan dengan alis mata yang mengerut. Apa kau berhasil mendapatkannya? Ujar Ongko Munir balik bertanya. Kalau tidak dapat, mana mungkin saya bertanya seperti tadi. Ongko Munir mengangguk-angguk. Setauku, biji mata Pangulu yang sudah dicongkel itu harus dikeringkan dulu sebelum digunakan. Menjemurnya bagaimana kok? Ya tentu saja sebagaimana mestinya. Matanya kau bungkus dengan kain putih, lalu digantung dimanapun, yang penting tidak diganggu hewan. Kalau malam kau bawa masuk ke dalam rumah, jangan dibiarkan di luar. Wawan mengangguk mengerti. Baiklah kok, kalau jimat judi ini berhasil, saya tentu tidak akan melupakan kok. Ucap Wawan menatap serius pada Ongko Munir. Soal aku, bisa kapan-kapan. Kalau kau sudah tunaikan keinginanmu, kau bisa ajak aku minum arak. Pasti kok, jangan khawatir. Baiklah, kalau begitu saya permisi pulang dulu, kata Wawan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.